Selamat bertanding, kata Ganjar Mahfud MD dan Anies Baswedan Muhaimin terhadap datangnya Gibran sebagai bakal calon wakil presiden Prabowo. Ini menunjukkan ketiganya siap bertanding bersama-sama, lebih khusus keduanya siap melawan Gibran, atau memang ya sudah tidak ada perbedaan meskipun satu anak presiden, satu adalah menteri presiden. Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Selamat bertanding. Kedua bakal calon wakil presiden, ketua bakal calon presiden juga tidak takut Gibran datang sebagai bakal calon wakil presiden. Ini menandakan, ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas apa yang sebenarnya di benak beliau bakal calon presiden dan calon wakil presiden ketika Gibran sah menjadi cawapres, bakal cawapres. Pertama, kita di CNN Indonesia, Ganjar Mahfud soal Gibran jadi bakal cawapres. Selamat bertanding. Ini serius. Begitu juga ketika respon Ganjar Mahfud MD dan Cak Amin, Mas Anies dan Anies Baswedan Caimin soal Gibran bahwa bakal calon wapres Prabowo. Sama di Tempo. Kemudian di Detik, Ganjar Mahfud, jika Gibran jadi cawapres selamat bertanding. Sama sebetulnya meskipun suasananya agak berbeda. Kita pilih yang Tempo dan selanjutnya nanti kita gabungkan dengan lainnya. Respon Ganjar Mahfud MD dan Anies Caimin soal Gibran bakal calon wakil presiden Prabowo. Tempo.co Jakarta, pasangan baca pres pasangan Ganjar Mahfud MD, Anies Baswedan dan Muhaimin buka suara terkait Gibran Raka Buming Raka menjadi bakal calon wakil presidennya Prabowo Subianto. Begini kata mereka, Ganjar Pranowo bakal calon presiden asal PDI Perjuangan. Ganjar Pranowo menilai Gibran berhak untuk menjadi bakal calon wakil presidennya Prabowo. Semua orang punya untuk menjadi pejabat apapun, kata Ganjar saat ditemui di RSPAD Gatot Subroto pada minggu kemarin. Ikhwal Jokowi yang merestui keputusan Gibran, Ganjar hanya berkomentar singkat bahwa Presiden Jokowi atau Jokowi berhak untuk menentukan. Beliau punya hak untuk menentukan apakah maju atau tidak. Kendati begitu, Ganjar tak terlalu merasakan spekulasi itu. Dia mengatakan, pihak Prabowo belum mendeklarasikan Gibran secara resmi sebagai cawapres. Belum ada deklarasi kok. Mudah-mudahan kita akan bertanding fair, sehat, menyenangkan, kata Ganjar Mahfud MD. Sementara Mahfud MD sebagai bakal calon wakil presidennya Mas Ganjar menyatakan siap jika harus berhadapan dengan wali kota Solo, Gibran, dalam Pilpres. Harus siap, mereka juga harus siap menjaga demokrasi. Ketika ditemui di Media Center Tim Pemenangan Nasional, Ganjar Mahfud, Jalan Cemara. Anies Baswedan. Anies menilai munculnya Gibran dalam konstelasi Pilpres 2024 tak membawa pengaruh apapun bagi kubunya. Bagi kami tak ada istilahnya menguntungkan dan tidak menguntungkan, kata Anies. Dia juga tak ambil pusing dengan prediksi imbas dari pecahnya suara pendukung Jokowi lewat majunya Gibran. Anies menuturkan yang terpenting bagi dirinya pada Pilpres 2024 berlangsung secara profesional, jujur, dan adil bagi semua kontestan. Yang penting penyelenggara netral. Anies mengatakan sejak awal dirinya tidak ingin mencampuri dinamika politik di luar koalisi partainya, termasuk siapapun yang akan dicalonkan. Siapapun yang ditetapkan sebagai calon presiden dan wakil presiden harus kita hargai, kata mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Bukan mantan wakil, mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Selanjutnya
ini juga disampaikan oleh Muhaimin Iskandar, kami sejak awal menyiapkan diri untuk berkompetisi secara fair, terbuka, sehat, tentu welcome siapapun yang akan hadir dalam kompetisi 2024. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Itulah respon dari keempat dua capres, dua cawapres yang siap bertanding. Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, pertama, bahwa Anies, Caimin, Ganjar Mahfud tidak takut sama sekali kehadiran Gibran. Ini adalah ya kompetisi biasa saja, bukan sesuatu yang harus ditakutin meskipun anak presiden, dan bukan sesuatu yang harus dijauhin, tetapi ini adalah ya standar sebagai kontestan lain pada pilpres ini, ya diikuti saja. Kemudian yang kedua, bahwa kalau bahasanya Mas Anies, dia tidak ingin intervensi siapa yang dicalonkan oleh siapa. Pokoknya ada yang dicalonkan dan memenuhi syarat, welcome. Sebagaimana pada awal, intinya kalau pada awal itu, pada analisis pertama itu adalah mereka siap menang, siap kalah, meskipun hal ini belum dideklarasikan. Kalau yang kedua ini adalah bahwa Mas Anies tidak intervensi terhadap siapapun yang dicalonkan. Kalau Mas Ganjar, ya itu haknya. Ketika ditanya Pak Jokowi mengajukan, itu haknya, boleh-boleh saja. Intinya adalah Mas Anies, Mas Ganjar sebagai bakal calon presiden keduanya, maksudnya yang sudah dideklarasikan dan sudah didaftarkan, welcome saja, tidak ada masalah dengan Gibran. Kemudian yang ketiga, terkait dengan Pak Prabowo, apakah hal ini akan malah mendukung Pak Prabowo, membuat kekuatan Pak Prabowo lebih bagus atau tidak? Kalau menurut saya, ini menjadi pertanyaan besar. Mengapa Pak Prabowo harus membawa Gibran? Mungkin sebagian berpikir, Pak Prabowo sudah mulai tidak percaya diri terhadap dirinya, padahal dulu berkontestasi dengan bapaknya 2014-2019. Sekarang kemudian anaknya. Kalau menurut saya tidak sederhana itu. Tapi bahwa komunikasi politik pasca dia gabung dengan kementeriannya Pak Jokowi itu menjadikan dia membuat komunikasi yang lebih baik dan ingin melanjutkan perjuangan dengan sevisi. Meskipun Mas Ganjar pun merasa bagian dari proses itu. Begitu juga Mas Anies, lebih khusus Caimin, ingin memproses melanjutkan seperti itu. Pecinta masa depan gini, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Menarik, semua siap bertarung, tidak mempermasalahkan Gibran. Meskipun anak presiden, tidak ada masalah. Ayo tarung secara fair, penyelenggara harus profesional, luber jurdil pelaksanaannya, dan nanti siapapun yang menang, it's okay. Semua hari ini masih melihat pada dirinya bahwa semuanya mempunyai potensi untuk menang. Kita lihat step by step bahwa Indonesia memanggil untuk menghadirkan pemimpin terbaik. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.